Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ervina Rahmawati, SST MPH, pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang metode penelitian literatur review. Metode literatur review ini merupakan metode yang bukan metode systematic review, tetapi metode ini memiliki bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara penelusuran, dengan membaca berbagai sumber, baik buku, jurnal, tesis, disertasi, atau bahan acuan lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menjawab isu atau permasalahan yang ada. Metode ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah kurang komprehensif, kemudian tidak banyak mengungkap tentang metode atau metodologi, kurang memperhitungkan perbedaan dalam kualitas studi yang dikaji, dan dibutuhkan interpretasi data yang betul-betul tajam atau cermat. Adapun key point of the literature review ini memuat ulasan rangkuman dan pemikiran penulis tentang teori, temuan, bahan penelitian yang diperoleh dari bahan acuan atau literatur. Literatur review ini tidak mengambil teori atau copy paste dari bahan acuan atau artikel, tetapi menganalisis, mensintesis, meringkas, serta membandingkan hasil-hasil penelitian satu dengan lainnya. Adapun langkah yang pertama untuk metode review ini, formulasikan dulu pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya, yaitu menggunakan metode PICO. PICO ini, P-nya merupakan population atau problem, pasien atau programnya apa, kemudian I-nya adalah intervention, prognostic faktor atau exposure-nya, kemudian C-nya adalah comparison atau control, comparison, kemudian O-nya adalah outcome. Nah, di sini faktor yang berhubungan, contohnya faktor yang berhubungan dengan kelengkapan berkas rekam medis dengan metode literatur review. P-nya ini adalah population-nya tadi apa? Yaitu berkas rekam medis. Intervention-nya adalah faktor yang berhubungan. Sedangkan outcome-nya adalah kelengkapan berkas rekam medis. Kemudian contoh yang kedua ada analisis perilaku dokter dalam mengisi kelengkapan data rekam medis. Jadi P-nya adalah populasinya apa, yaitu data rekam medis. Kemudian I-nya, intervention-nya adalah analisis perilaku dokter. Sedangkan O-nya atau outcome-nya adalah kelengkapan data rekam medis. Setelah kita mencari rumusan masalahnya, selanjutnya kita membuat tujuan penelitian. Nah, untuk yang soal atau judul pertama tadi, tujuannya adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kelengkapan berkas rekam medis. Kemudian untuk judul yang ini, tujuannya adalah mengetahui perilaku dokter dalam mengisi berkas kelengkapan data lembar resum rawat inap. Selanjutnya, menyusun metode yang digunakan. Karena metode ini adalah metode review, maka yang disusun adalah metode review berupa apa? Yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi, bahkan menginterpretasikan faktor yang berhubungan dengan kelengkapan berkas rekam medis untuk judul yang pertama. Untuk judul yang kedua, sama, mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan perilaku dokter dalam mengisi kelengkapan data rekam medis pada lembar resum rawat inap. Nah, selanjutnya yaitu menentukan sumber informasinya. Jadi kita mencari sumber data artikelnya dari mana. Biasanya kita dapatkan secara online, yaitu dengan cara kita cari jurnal ilmiah atau proceeding pada database online, bisa dari Medline, ProQuest, kemudian Elsevier, Science Direct, kemudian bisa dari portal Garuda kalau Indonesia, Perpusnas, dan lain sebagainya. Dan artikel yang dipilih ini harus yang minimal 10 tahun terbit. Jadi kalau sekarang 2020, yang dipakai harus 2010 ke atas. 2010, 2011, sampai 2020. Selanjutnya, jumlah artikel yang digunakan, kalau pada program studi rekam medik Politeknik Negeri Jember, kita pakai minimal 10 artikel. Lebih bagaimana? Tidak masalah. Lebih bagus, lebih banyak. Kemudian langkah untuk pemilihan literatur, kita bisa menggunakan keyword atau kata kunci. Kemudian kita bisa menggunakan or, ini untuk sinonim, dan and
untuk setiap keywordnya. Contoh, faktor yang berhubungan dengan kelengkapan berkas rekam medis. Nah, maka keywordnya adalah faktor yang berhubungan, N. Selanjutnya apa? Kelengkapan, tulis. Kelengkapan ini sinonimnya komplit, berarti kita kasih OR. Kemudian kalau kita mencari kata kunci selanjutnya, berarti ditambahkan N. Berkas rekam medis. Nah, kita kasih OR lagi karena berkas rekam medis ini nama lainnya adalah dokumen rekam medis. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah medical record file. Nah, bisa seperti itu. Atau medical record juga bisa. Nah, selanjutnya kita melakukan pemilihan artikel berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan kata kunci pada artikel yang didapatkan, yaitu dengan memberikan ketentuan kriteria inklusi dan eksklusi. Mana yang bisa kita ambil artikelnya sebagai data-data kita melakukan literatur review, mana yang kita eksklusi. Contohnya, kita membuat inklusi dengan artikel yang kita ambil yang tahun 2010 sampai 2020. 2009 ke bawah, 2009, 2008, dan seterusnya tidak kita gunakan. Berarti kita masukkan ke eksklusi. Hasil yang diukur, kita mau mencari kelengkapan berkas rekam medis, maka tuliskan di sini. Desain penelitiannya, boleh kuanti, boleh kuali. Kalau pengen kuanti saja, tuliskan kuantitatif. Kalau pengen kuali saja, ya tuliskan kualitatif saja. Kalau dua-duanya, tuliskan dua-duanya. Eksklusinya, contoh adalah penelitian dengan metode yang tidak tercantum dalam jurnal. Nah, kalau tidak tercantum, berarti nggak usah diambil dalam penelitian kita. Jurnal yang tidak full text. Kalau tidak full text, berarti kita nggak bisa menganalisis. Jadi, masukkan ke eksklusi. Keluarkan artikelnya. Abstraknya tidak jelas atau tidak lengkap. Ini juga tidak bisa kita ambil sebagai data penelitian. Artikel yang duplikasi. Ini juga nggak bisa, karena kita harus ngambil satu saja. Atau tujuannya yang tidak relevan, ini juga kita masukkan ke eksklusi. Kalau tujuannya tidak relevan, maka artikel tidak dapat diambil. Gitu. Selanjutnya kita baca kembali artikel-artikel yang sudah terpilih, apakah sudah memenuhi kriteria atau tidak. Kalau tidak memenuhi kriteria, berarti harus kita keluarkan dari artikel yang akan kita pilih. Kemudian daftar referensi dari artikel terpilih tadi dikaji kembali untuk menemukan studi terkait lainnya. Nah, selanjutnya kita melakukan sintesis hasil. Pada bab ini, mahasiswa melakukan penjabaran dari hasil pencarian artikel tadi. Jadi ini kita membuat diagram flowchart atau pencarian artikel. Jadi di bawahnya inklusi tadi kita tampilkan hasil pencarian artikelnya. Nah, seperti ini. Setelah tadi kita cari dapat berapa jumlah artikel, kita tuliskan berapa jumlah artikel yang didapatkan, berapa yang duplikasi, berapa yang masuk kriteria eksklusi, berapa yang tidak full text, dan selanjutnya itu sampai kita dapatkan hasil penelitian yang kita inginkan, artikel yang kita inginkan sesuai dengan kriteria inklusinya. Setelah itu kita bisa melakukan ekstraksi data, yaitu dengan membuat tabel seperti ini. Nama penulisnya siapa, judul penelitiannya, negara tempat publikasi, desain penelitiannya apa, variabelnya apa, instrumennya apa, dan hasil penelitiannya apa. Ini untuk membandingkan antara penelitian artikel satu dengan artikel yang lainnya. Jadi membandingkan, mencari kesamaan, ketidaksamaan, komentar, dan meringkas. Nah, pembahasan dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan mengidentifikasi, membandingkan. Desain penelitian populasi dan sampel, kriteria inklusi eksklusi, cara mendapatkan sampel. Nah, ini membandingkan hasil penelitian. Baik itu lokasi, tempat penelitian, kondisi saat penelitian, hasil pengukurannya, hasil analisisnya yang dilakukan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, ini sistematika laporannya untuk tugas akhir. Untuk proposal penelitian, literatur review ini tetap harus ada halaman sampul, judul, pengesahan, daftar isi, tabel, gambar, dan daftar singkatan. Bab 1 pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah tadi yang berupa PICO,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkupnya. Kemudian kalau bab 2 ini memuat tentang jenis dan metodenya. Jadi jenis dan metode tadi apa? Metode literatur review, yaitu bla 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 bla. Prosedur disesuaikan, rentang waktu penelitian, kapan dimulai penelitian, sampai kapan. Terus kriterianya inklusi eksklusi dimasukkan di sini. Kemudian berupa juga tadi termasuk flowchart-nya, terus tabel pencarian ini hasil temuannya dimasukkan. Database portal Garuda misalnya ada 23 temuan, yang masuk inklusi 6. Google Scholar berapa yang masuk berapa terpilih. Nah, hasilnya ini, misalnya gitu. Terus bagaimana prosedur reviewnya? Dimulai dari apa sampai apa? Kemudian kata kuncinya bagaimana? Nah, itu juga dimasukkan di sini nantinya. And, or-nya, nah, nanti juga dimasukkan. Terus jadwal penelitiannya dituliskan, kapan jadwal penelitiannya, sampai kapan sidangnya, dan daftar pustaka dari pencarian artikel tadi juga dimasukkan. Di lampiran nanti juga dimasukkan dari daftar pencarian artikelnya, ngambil dari mana saja, nanti bisa dimasukkan juga bukti pencarian artikelnya di lampiran. Untuk sistematika skripsi, jadi kalau proposalnya tadi sudah disetujui oleh pembimbing maupun penguji, dilanjutkan dengan menyusun skripsi yang dengan jenis penelitian metode review ini. Sama, halaman judul ada, halaman hak cipta dikasihkan, persembahan, kata pengantar, abstrak. Nah, ini juga harus ada. Kalau di proposal belum ada, kalau di skripsi harus sudah ada. Daftar isi, tabel, gambar, lampiran, singkatan. Bab 1-2 sesuai dengan proposal yang hasil dari seminarkan. Bab 3-nya ini adalah bab hasil. Dijelaskan tabel state of the art-nya yang berisi ringkasan artikel yang terdiri dari author, jadi ekstraksi data tadi. Ada penulisnya, siapa, dari negara mana, kemudian metode penelitiannya apa, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil penelitian. Ini harus ada. Kemudian bab 4-nya ini pembahasan. Berisi pendapat, argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis, sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi uraikan juga analisis dan sintesisnya. Di bab 4 ini ada analisis dan sintesis dalam literatur review ini. Jadi apa persamaannya antara artikel satu dengan yang lain, apa perbedaannya, kemudian kesimpulannya apa nanti di sini. Jawaban dari masalah tujuan penelitian. Sarannya ini bisa memuat masukan untuk penelitian selanjutnya, bisa juga berupa pembuatan kebijakan dan penentuan tindak lanjut dari hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian artikel-artikel yang sudah di-combine tadi. Nah, kemudian daftar pustaka ini dibuat kalau bisa dengan reference manager, jadi bisa sesuai antara apa yang dituliskan di teks dengan yang dituliskan di daftar pustaka. Dan jangan lupa juga lampirannya. Sekian pembahasan kita tentang literatur review. Jika masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komen. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, semangat, dan produktif untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.